Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Situasi yang terbatas mestinya tidak menjadi halangan bagi kita untuk bersaksi. Tetapi juga ketika Anda dan saya serta kita semua ditunjuk sebagai pelayannya, bukan berarti kita bebas mengatur Dia yang mengutus kita, melainkan kita mestinya senantiasa taat pada perintahnya, yaitu mengikuti apa yang disabdakannya di dalam kehidupan nyata kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya kekal, sudilah Engkau senantiasa melindungi, memberkati, dan juga mendampingi kami, sehingga kami Kau perkenankan merayakan kebangkitan Putramu, sambil menantikan Roh Kudus-Mu. Semoga berkat bantuan-Mu kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada hari ini kita mendengarkan sebuah kisah dari Paulus sebagaimana Lukas kisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Meskipun di dalam keterbatasan, ia berada di sel penjara, ia tetap mewartakan kerajaan Allah. Ia tetap bersaksi di dalam kesehariannya. Ia tidak mengeluh, ia tidak menggerutu dengan apa yang dialaminya. Ia dengan penuh sukacita mewartakan kerajaan Allah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, karena dia tahu bahwa Tuhan pun telah melayakkan dan menjadikan dia sebagai utusannya untuk mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang bukan Yahudi. Keselamatan memang bukan milik Anda, milik saya, atau milik beberapa kelompok semata. Tetapi keselamatan yang disediakan oleh Tuhan adalah untuk semua orang. Maka Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bagaimana kita diajak untuk terus berjuang, untuk terus mau belajar, untuk terus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan karena Anda dan saya serta kita semua ditunjuk dan dipilih atas tanggung jawab tertentu, atau ditunjuk dan dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang begitu istimewa, tidak lantas kita semena-mena mengatur Tuhan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus di dalam Yohanes Injil suci pada hari ini. Petrus diingatkan oleh Yesus, yang diminta adalah mengikuti Kristus dan bukan menanyakan nasib orang-orang atau teman-teman atau rasul yang lain. Urusan manusia hidup atau mati, masih lama atau sebentar lagi, itu adalah rencana Tuhan dan urusannya Tuhan. Kita sebagai manusia diingatkan, meskipun mungkin kita istimewa dipanggil oleh Tuhan, meskipun kita istimewa karena diberikan tanggung jawab, bukan berarti kita seenaknya melakukan apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi keinginan kita. Yesus mengingatkan Petrus bahwa tugasnya ialah mengikuti Dia, melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus kepadanya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang ditunjuk untuk mengembalakan domba-dombanya, dan sebagai seorang pemimpin bagi kawanan rasul yang lainnya. Dari peristiwa ini, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk terus belajar dan berani untuk terus berubah. Berani memperbaharui diri, berani untuk memperdalam iman kita,
tetapi bukan untuk supaya mengatur Tuhan, tetapi supaya kita semakin mengerti, semakin memahami apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Tuhan meminta Anda dan saya serta kita semua untuk mengikutinya. Maka ikutilah itu. Usahakanlah apa yang terjadi di dalam lembaran kehidupan kita adalah sesuai dengan apa yang difirmankan, sesuai dengan apa yang diajarkannya. Karena di dalam usaha yang tepat dan benar akan menghadirkan berkat. Dan jika kita merasa berat, ketika kita merasa tidak mampu, ketika semuanya serba terbatas, ruang gerak kita tidak seluas seperti yang sebelumnya, bukan berarti kita tidak bisa bersaksi. Paulus sudah memberikan kesaksian bahwa tempat dan keterbatasan serta kelemahan tidak menjadi halangan untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, untuk bersaksi tentang kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita belajar untuk senantiasa memperbarui hidup kita, membawa kematian menuju pada kehidupan yang sejati, yaitu hidup seturut rencana Tuhan dan bukan rencana kita sendiri. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah memang sungguh luar biasa. Ia memilih seseorang bukan karena dari kesempurnaannya, tetapi dari kesediaannya untuk dibentuk dan kemauannya untuk senantiasa memperbaharui diri. Bukan untuk mengatur Tuhan, tetapi mengikuti apa yang diwartakan. Mari kita jadikan akhir pekan ini sebagai penutup lembaran kehidupan kita dalam pekan ini, dalam kebaikan dan dalam suasana ketaatan akan rencana Allah di dalam lembaran kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.